Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Bima Wisesa dengan NIM 180401042, mata kuliah kriptografi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Fatma Eskom MCS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi klasik substitusi. Pengertian kriptografi klasik adalah teknik pengamanan data yang dilakukan pada zaman jauh sebelum ditemukannya komputer. Pemrosesan enkripsi dan deskripsi masih menggunakan cara sederhana dan pengolahannya bersifat stream cipher. Salah satu kriptografi klasik yang digunakan untuk menyandikan pesan adalah dengan tipe operasi substitusi. Substitusi adalah teknik kriptografi di mana satu elemen pada pesan ditukar dengan elemen lain dari ruang pesan. Prinsip utama substitusi adalah mengganti kemunculan sebuah simbol dengan simbol lainnya. Berikut algoritma kriptografi yang termasuk dalam kriptografi klasik dengan teknik operasi substitusi. Di antaranya 1. Caesar cipher. Enkripsi dan deskripsi Caesar cipher menggunakan operasi shift. Operasi shift adalah pergeseran sebanyak K kali ke sebelah kanan atau sebelah kiri. K adalah kunci yang digunakan ke dalam proses enkripsi dan deskripsi. Misalnya K sama dengan 4, ganti dengan huruf 4 di sebelah kanan. Maka saat dienkripsi A menjadi E, B menjadi F, dan seterusnya. Untuk proses deskripsi, maka dilakukan pergeseran ke arah kiri sebanyak 4 huruf. Proses enkripsi dan deskripsi Caesar cipher dapat juga dilakukan menggunakan rumus. Perhitungan enkripsi dapat dilakukan menggunakan rumus. Perhitungan deskripsi dapat dilakukan menggunakan rumus C sama dengan E dalam kurung K, P sama dengan P sama dengan K, mod 26 dalam kurung 1, P sama dengan D dalam kurung K, C sama dengan C kurang K, mod 26. Langkah penyandian Caesar cipher pertama adalah memetakan karakter yang akan digunakan. Misalnya karakter yang akan digunakan adalah alfabet dari A sampai dengan Z yang berjumlah 26 karakter. Petakan alfabet tersebut ke bentuk data integer 0 sampai dengan 25. Kita masuk ke dalam contoh Caesar cipher. Di sini setiap alfabet diberikan angka dari A sampai Z dan angkanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai Z yaitu dapat angka 25. Dengan menggunakan Caesar cipher, lakukan enkripsi terhadap plain text Caesar jika diketahui K sama dengan 7. Tadi kan ada dua cara. Ini cara yang pertama yaitu petakan huruf alfabet dengan huruf awal nilai integer K. Jika melihat pada gambar 2.1, huruf yang memiliki nilai integer 7 adalah huruf H, sehingga menjadi HIJKL. Di sini caranya berarti kita mulai dari angka 7. 7 sini dapat huruf H. Jadi kita urutkan dari HIJKLMN sampai Z. Jika sudah sampai Z, kita ulangi lagi dari A, B, C, D, E, F, G sampai banyak hurufnya ini sama. Kemudian cara yang kedua, gunakan rumus untuk melakukan enkripsi. Lihat nilai integer plain text pada pemetaan gambar 2.1. Lakukan penjumlahan dengan nilai K dan hasil dimodulus dengan total jumlah alfabet yang digunakan yaitu 26. Berikut proses perhitungannya. Y sama dengan 2 tambah 7 mod 26 sama dengan 9 menjadi J. C sama dengan 0 tambah 7 mod 26 sama dengan 7 menjadi H. C sama dengan 4 tambah 7 mod 26 menjadi 11.
dan menjadi L. Begitulah seterusnya. Yang soal tadi plaintext caesar dienkripsi menggunakan K sama dengan 7 menghasilkan ciphertextnya JHLZHY. Kemudian kita masuk ke Vigenère cipher. Vigenère cipher memiliki dua teknik. Jadi yang pertama yaitu Vigenère dengan angka, Vigenère dengan huruf. Vigenère dengan angka. Cara kerjanya hampir sama dengan Caesar cipher. Setiap huruf diberikan angka dan huruf A dimulai dari angka 0 sampai 25. Jika kita memiliki kunci cipher, berarti kita pisah per huruf C, I, P, H, E, R, dan C ini dapat 2, I dapat 8, kalau untuk H dapat 7, 17. Contoh Vigenère dengan angka, plaintext kriptografi. Ini kita urutkan kriptografi ini kurang aman. Kuncinya cipher seperti tadi. Hasil enkripsinya seperti ini. Jadi kita urutkan pertama ini plaintextnya yang sesuai dengan kita dapat tadi. 10, 17, 8, 15, 16, 14, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan kunci. Kuncinya 28, 15, 7, 4, 17, 28, 15, 7. Kita ulangi lagi sampai dengan banyaknya kunci ini sama dengan banyaknya plaintext. Kemudian kita tambahkan 10 ditambah 2, 12, 17 tambah 8, 25, 8 tambah 15, 23. Nah, di sini ada yang 20 ditambah 7. Ini hasilnya 27. Karena alfabet hanya sampai 25, jadi kita ulangi lagi dari huruf A. Itu jadi 1. Kemudian hasil ciphernya ini menjadi MZX, W, X, F, I, Z, P, M, Z, P, Q, Z, B, V, R, P, O, P, T, E. Karena dapat tadi 12 ini. 12 tadi ini M. Kalau 25 ini Z, 23 menjadi X, 22 menjadi W, dan 23 lagi menjadi X. Selanjutnya ini adalah contoh tabel Vigenère. Yang di atas ini adalah plaintext dan yang baris ini adalah plaintext, sedangkan yang kolom ini adalah kuncinya. Plaintextnya saya belajar keamanan komputer. Kemudian kuncinya adalah kripto. Jika dilihat dari tabel Vigenère dengan menggunakan baris dan kolom, maka hasilnya gini, saya belajar keamanan komputer. Kemudian lagi ini plaintextnya urutkan, kemudian lagi disusul dengan di bawahnya kunci. Sama seperti tadi, jika kuncinya ini hurufnya cuma 6, lebih dikit daripada plaintext, kuncinya kita ulangi lagi. Kripto, kita ulangi lagi sampai banyak hurufnya sama dengan plaintext. Kemudian hasilnya menjadi VSX, QVTO, SIQL, ZHSL, QHPQ, CNC, JJWWQ. Kemudian kita masuk ke transposisi cipher, teknik dengan permutasian karakter. Plaintextnya di sini diketahui Tanjung Pinang, Kota Gurindam. Yang A yaitu teknik zigzag dengan K4. Di sini mana yang disebut K4 ini merupakan kolom 1, 2, 3, 4. Jadi teknik zigzagnya kita buat seperti ini. Tanjung Pinang, Kota Gurindam. Kemudian ciphernya kita dapat GNT. Gimana kita mendapatkan ciphernya?
Cara mendapatkan chipper ini dimulai dari baris yang paling atas, GNTN, disusul lagi dengan baris kedua, NUIA, begitu seterusnya sampai dengan baris terakhir, TGGUM. Kita masuk ke teknik segitiga. Di plain text-nya seperti masih sama dengan yang awal tadi, Tanjung Pinang, Kota Gurindam. Masukkan seperti ini menjadi teknik segitiganya. Kemudian mendapatkan ciphertext-nya menjadi ANGUA dari baris paling bawah kalau teknik segitiga, AGURINDAM. Oh, maaf. Untuk dapat ini nih teknik segitiga, ANG UAU ANNR DNGGI JPKN IOD TAM. Seperti itu cara mendapatkan ciphertext-nya kalau teknik segitiga. Kemudian teknik spiral. Teknik spiral ini plain text-nya masih sama seperti tadi. Kita urutkannya dengan cara kotak Tanjung Pinang dibuat seperti ini, TANJUNGPINANG, Kota Gurindam. Membuatnya ini spiral gitu menjadi kotak tuh. Kemudian ciphertext-nya kita mendapatkan TTOK GAAA DNN GMN AJU RIN UNGPI. Gimana kita cara mendapatkan ciphertext-nya? Cara mendapatkan ciphertext-nya itu dibaca per baris. TTOKG AAA DN NGMNA JURIN UNGPI. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yaitu teknik substitusi menggunakan operasi substitusi, yaitu mengganti satu elemen pesan dengan elemen lain. Yang kedua yaitu beberapa algoritma kriptografi klasik yang menggunakan teknik substitusi adalah Caesar chipper, Vigenère chipper. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi tadi. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.